Putus-putus dulu. Tes tes, dengar nggak? Putus-putus sih gimana ya? Baca. Tes tes, benar nggak? Benar Masih nggak? belum. Gimana? Aku Israel waktu itu Bang Kapil. Nah, Tes masih putus-putus sih. tes tes terus masuk. Masih nggak tes tes? Pan. Nah, aman, 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 aman. Oke, jadi mungkin sebagai proses itu tidak apa yang harus Rara, ya, gagal. Gak. ya kan. Mungkin yang pertama tuh nanti untuk kedua kita ini bareng-bareng aja. Nanti mulai mulai dari jam 7 dari jam 9 sore. Masih nggak aman tuh. Aku ya sudah. Kelamaan nanti. Tulis untuk Sorry, sorry. Nanti coba habis ini Zulfi. Nanti kita tukar bagian Zul. Oke teman-teman, mungkin aku bakal jelasin langsung biar cepat aja, biar nggak kemalaman. Jadi pengukurannya bakal dilakuin besok, mungkin waktunya menyesuaikan ya. Jadi 7.30 tuh kalau emang kalian ada itu, kan kita kan tadi ngeliatin jam 8. Tapi karena rata ada kelas nanti, mungkin bakal kita adjust lagi buat mulai jam 9 nanti gitu. Tempatnya kita ada dua tempat pengukuran. Yang pertama ada di gedung SGLCF di UGM dan yang kedua di Tugu Teknik. Mungkin teman-teman alat yang digunakan buat besok ada yang pertama tentunya ada teleskop GLS 2000 yang nantinya panduan buku modulnya akan di-share di grup. Terus ada statif 2 buah dan prisma standar. Jadi statif ini digunakan satu buat TLS-nya dan satunya buat prismanya gitu. Sesuai yang tepatnya, maka objek yang diukur gedung SGLT dan cukup teknik. Mungkin bisa teman-teman langsung aja yang mungkin sesi A itu, yang sesi pagi, yang tapi tetap bagian buku langsung ke buku teknik. Kalian ke bagian SGLC langsung ke bagian SGLC aja. Nanti buat alatnya udah dibawa asisten ke tempat pengukuran. Gitu. Jadi nggak perlu ke lab teman-teman ya. Ya mungkin lanjut ke yang teknis pengukurannya. Tadi sempat disinggung sama Bu Resi juga untuk teknis pengukurannya. Jadi di praktikum besok ini kita bakal ngelakuin dua metode pengakuisisi data. Yang pertama itu ada metode orientasi atau menggunakan titik acuan gitu. Dan atau mungkin kalian lebih bisa dikenal dengan pengikatan titik BM. Habis ini bisa dibaca sendiri. Jadi sebelum proses scanning itu kita perlu membuat titik-titik koordinat titik ikat biar nanti poin-poin yang kita hasilkan tuh udah punya koordinat yang pasti gitu, eksistir yang pasti. Jadi udah sesuai dengan UTM dan lain sebagainya gitu. Pada pas proses ini juga kita perlu pakai yang apa namanya Prisma juga buat orientasi gitu. Oke, mungkin yang kedua ini ada yang free scan. Free scan itu beda sama yang orientasi. Jadi free scan ini dia nggak perlu titik acuan gitu. Rel, nah, di rel. Free scan ini tidak perlu titik acuan. Jadi dia langsung aja dia dilihat langsung scan sekitarnya 30 derajat. Jadi nggak perlu apa namanya nggak perlu ada koordinat dan jadi penilaiannya mungkin bisa dibilang koordinatnya masih belum tentu atau mungkin lokal. Jadi untuk menghubungkannya itu pakai yang antar point cloud gitu, nggak yang antar koordinat. Tapi kalau yang Prisma yang pakai orientasi itu lebih gampang diregistrasi karena kan udah ada koordinat yang jelas ya. Jadi mungkin buat di programnya itu lebih mudah buat registrasinya kalau pakai yang orientasi. Nah, tapi kalau freescan ya tetap sama aja teman, mungkin lebih berat aja prosesnya karena kayak perlu identifikasi point cloud satu-satu gitu. Mungkin teman-teman juga yang belum tahu istilah registrasi, jadi registrasi itu kayak apa ya namanya? Kan TLS kan berdiri di beberapa titik ya, ada titik satu, titik dua, titik tiga, biar objek yang di scan itu termodelkan semua dari beberapa POV atau beberapa sudut pandang gitu. Nah, untuk menggabungkan antara hasil point cloud titik pertama berdiri dengan point cloud berdiri selanjutnya, nah itu namanya registrasi. Itu ya penggabungan point cloud-nya. Gitu. Oke, mungkin ke tahap pengukurannya ada dua. Yang pertama pre-scanning yaitu karena kita sebelum apa namanya pengukuran itu perlu koordinasi TTM, jadi kita perlu melakukan pre-scanning atau pengukuran titik ikat. Proses sebenarnya sama kayak KKH KKV. Pada kalau kalian bikin kayak Sutras kemarin misal bikin jalan atau kan ada KKH 4 titik dan KKV-nya kan. Nah, itu juga dilakuin gitu. Tapi alhamdulillah udah dapat ada koordinatnya. Jadi besok kalian tinggal langsung aja ke KLS-nya. Jadi nggak perlu mengukur KKV.
Jadi langsung set ke tahap scan. Untuk lanjut ke tahap scanningnya. Mungkin tahap scanning akan dibagi ke 2 sesi buat masing-masing teman-teman, dan masing-masing sesinya ada 6 sampai 7 kelompok. Jadi teman-teman mungkin besok kan kita ada, mungkin kalau yang SG aja bahkan melakukan 4 titik ya. Jadi kalau bisa ntar setiap kelompok itu pasti nyoba, karena jangan masing-masing. Jadi nanti buat laporannya untuk langkah kerjanya itu harusnya masing-masing kelompok tahu tahapannya kayak gimana. Jadi kalau bisa besok semua orang nyoba pas pembagian sesinya gitu, karena udah dibuat kompak banget 7 kelompok itu untuk pengukuran 6 titik ada. Kalau yang tipe teknik juga udah dibuat langkah pengukuran. Jadi harusnya masing-masing kelompok tetap bisa melakukan pengukuran. Besok coba di manage masing-masing sesinya ya. Ya mungkin Zulfi udah aman belum ya? Tes tes masuk lawan tes. Oh, masih masih Imro atau Zul? Masih Terima start. kasih. Oke, mungkin lanjut aja teman-teman ya ke yang pengukuran sesinya. Jadi kita di SGLC itu kita udah ada 12 titik yang menyebar di sekitar SGLC, dan untuk kita ini udah ada 6 titik koordinat fix gitu. Pembagiannya tadi karena aku bilang mereka ada gantian sampai jam 9. Jadi untuk mulainya jam 15 saja. Itu waktunya 1 jam 15 menit buat masing-masing sesi. Dan ini pastikan teman-teman, pastikan 15 menit sebelum waktu yang tertera itu teman-teman udah ada di lokasi gitu. Jadi misal sesi 1 ya berarti jam 9 kan udah sampai di tubuh teknik. Terus sesi 3 berarti kan jam 12.45 itu udah sampai di SGLC gitu. Jadi mengerti ya? Mungkin sesi A itu kelompok 1 sampai 7, yang kelas 1, yang sesi 2 antara kelas A 8 sampai 14. Sesi 3 nanti kelas B kelompok 1 sampai 7, sesi 4 kelas B kelompok 8 sampai 13. Oke, aman ya buat pembagian sesinya. Oke, mungkin lanjut ke persebaran titik. Riko bisa anu? Tes suaraku kedengeran nggak ya? Masuk Riko. Teman-teman. Ya, jadi ini persebaran titik buat di tubuh teknik ya. Nanti untuk yang BM 234 ini kan soalnya deket kan. Nah, nanti presetnya menggunakan semua nih titik BM4 nih. Kita gunain presetnya BM5. Karena apa? Nanti kan semua kalau presetnya BM3 nanti ketutupan oleh tubuh teknik itu sendiri. Jadi nggak kelihatan kan. Jadi pakai yang luar. BM2 pun juga pakai yang luar BM1 ini. Terus BM3 juga pakai yang luar BM6. Itu sih. Nanti tinggal di scan aja. Dan ini titik koordinatnya udah ketahui kan. Tinggal nanti dimasukin ke TLS. Dan lanjut rel. Nah, lanjut ke titik persebaran di SGLC. Jadi nanti kalau di SGLC ini pengukurannya harus urut ya, biar nanti dalam proses registrasi itu mudah. Sini ada KS1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 ya. Nah, itu sih udah aman lah ini. Mungkin bisa dilanjut atau ada pertanyaan. Mungkin lanjut bisa ke pengolahan datanya. Oke, mungkin aku lanjut ke pengolahan datanya. Jadi teman seperti dibilang Polisi tadi, jadi yang teman-teman olah nanti hanya yang di SQL, yang sorry yang di tubuh teknik aja, karena mungkin kalau pakai yang SQLC teman-teman bakal mungkin berat filenya, jadi nggak mungkin nggak semua kelompok ada data yang atau device yang mumpuni. Jadi buat yang digunain besok data yang tubuh teknik gitu, karena hanya point cloud-nya bisa dihitung lebih sedikit lah dibanding kalau yang SQLC. Itu buat softwarenya nanti ada Maptek sama Cloud Compare, nanti bakal di-share setelah besok pengukurannya. Itu. Oke teman-teman, mungkin yang teman-teman masih bingung, besok yang
untuk yang di Tugu Teknik, itu sesi A sama sesi 1 sama sesi 2 itu nanti pengukurannya dua metode. Jadi kalian bakal metode fixed scan dan juga free scan. Jadi teman-teman misal teman-teman ini berdiri di titik PM1 ini. Terus nah PM1 berarti misal backside-nya di PM6. Kalian yang pertama tuh ukur metode fixed scan pakai backside, udah selesai. Yang kedua kalian jangan pindah titik dulu, lanjut ukur yang free scan. Jadi dikatakan di satu kali berdiri alat itu melakukan 2 scanning gitu. Jadi total nanti ada 12 kali pengukuran gitu. Makanya kelompoknya kan ada kurang lebih ya 14 kan. Jadi nanti bisa ya diatur-atur dikit lah. Jadi biar semua kelompok itu nyoba buat pengukuran gitu. Jadi meskipun kalian kebagian cuma 3 titik, tapi kalian di situ bakal ngukur 2 kali gitu teman-teman. Apa namanya? Di masing-masing titiknya gitu. Jadi titik satu nanti ukur 2 kali, pakai fix sama free scan, terus di titik 3 juga 2 kali fix sama free scan gitu. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau tanya dulu ya sampai sini. Ingat ya, 15 menit sebelum waktunya udah ada di lokasi. Biar nanti nggak kelamaan nunggu dan nggak molor karena mepet banget dengan Jumatan. Oke, ada yang ingin tanya? Kalau cukup mungkin udah ya kalau ada pertanyaan ya. Jangan lupa teman-teman isi absensi tadi yang udah dikirim di Mbak Nadia di chat Zoom. Terus sama silakan dipelajari betul untuk yang guidebooknya Topcon yang dikirim di grup sini yang manual book karena biar itu kalian nggak benar-benar ngawang gitu loh apa-apa yang bakal dilakuinnya. Karena itu manualnya udah lengkap banget. Jadi kalau kalian udah paham, misal udah tahu bayangannya, dari besok kalian tinggal bakal oh ini, oh ini, oh ini. Gitu. Jadi ya dipelajari, jangan benar-benar nggak baca, ntar malah kalian lama gitu di sana malah bingung sendiri karena ya apa namanya, takutnya ya malah lengkapnya lama atau gimana kan karena alat baru kan juga belum pernah pakai gitu. Jadi kalau bisa udah dipelajari guide-nya dulu dari sebelum berangkat. Tuh, yang aplikasinya bisa diisi. Hmm. Itu juga apa namanya sudah dikirim Mas Farel di grup kelas B ya, di kelas B sudah dikirim. Jadi pertama kalian silakan pelajari yang modul Topcon di atas 2000 itu. Itu udah lengkap banget di situ dari pengukurannya sampai pengukuran apa bagian-bagian alatnya sampai ke tahap pengukurannya dengan free scan ataupun dengan quick scan. Ya, pertama yang modul Topcon di atas itu sudah lengkap banget masing-masing menu-menunya. Oke, teman-teman ada yang mau tanyakan? Sudah ya, berarti ya. Oke, mungkin kalau nggak ada yang pertanyaan ya cukup. Kalau mungkin habis ini mau tanya juga feel free aja tuh chat asisten. Itu monggo tanya aja. Oh ya sama jangan lupa minimal besok dalam satu sesi ada yang bawa payung ya. Kalau minimal 3 aja satu sesi. Jadi nggak per kelompok satu sesi aja minimal 3 gitu udah cukup bawa payung gitu karena takutnya panas kan. Oke, mungkin cukup teman-teman. Mungkin habis ini Asli juga bakal mengirimkan kayak semacam panduan buat teman-teman untuk bikin nama job, nama